Terima kasih Anda kembali bersama kami di Power Breakfast dan kita di segmen Create Up bersama rekan saya Wiki Adrian. Betul sekali, dan kita kalau bicara mengenai kegiatan berusaha gitu ya, khususnya untuk teman-teman di skala kecil dan menengah begitu, ketika kita melakukan digitalisasi, kita bisa melakukan efisiensi di berbagai macam lini lah. Oke, karena digitalisasi gitu ya. Makanya hari ini kita akan membahasnya pemirsa, gimana sih mempermudah operasional usaha dengan aplikasi. Untuk itu sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Roni F. Tampu Bolon, CEO dan juga co-founder dari Buku Kede. Halo Mas Roni. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Mas Bener Wiki ya, dan Mas Roni disebutnya Buku Kede. Buku Kede. Buku Kede. Oh, oke. Harus kayak Bali ya. Oke, apa artinya Buku Kede? Bisa dibilang Kede itu adalah toko kecil ataupun warung. Oh, buku kayak kede. Kedai gitu ya mungkin ya? Iya. Oke, siap. Medannya lah dia. Baik, Mas Roni, mengapa sih penting melakukan kegiatan berusaha yang terdigitalisasi? Kalau kita melihat sekarang ya, di era digital sekarang itu sangat kompetitif dengan teknologi yang sangat cepat berkembangnya hari demi hari, maka sebagai pemilik usaha atau business owner itu sangat penting untuk memanfaatkan teknologi digital karena sangat kompetitif di marketnya. Kedua adalah dapat meningkatkan efisiensi, bahkan ini untuk membantu usaha untuk tumbuh dan berkembang dari semua sisi dengan pemanfaatan teknologi digital. Itulah pentingnya mengapa kegiatan usaha ini perlu digitalisasi. Gitu Mas Wiki. Lantas apa saja nih manfaat dari kita melakukan kegiatan berusaha dengan digitalisasi ini? Kalau tadi memang dikatakan bahwa lebih efisien gitu ya, harusnya lebih menguntungkan. Itu seperti apa Anda melihatnya? Baik. Kalau dari sisi manfaatnya dengan usaha kita bisa terdigitalisasi, terkhusus yang usaha mikro dan juga usaha kecil, itu dapat meningkatkan produktivitas usahanya. Misalkan yang sebelumnya mereka bolak-balik chat dengan share katalog kepada pelanggan mereka dan juga cek stok apakah masih tersedia atau belum ketika customer menanyakan. Dengan adopsi teknologi digital ataupun terdigitalisasi, aktivitas ini bisa terkat waktunya sehingga bisa lebih produktif lagi. Jadi yang poin pertama itu adalah untuk meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah untuk memperluas akses market. Memperluas akses market dengan memanfaatkan teknologi digital tadi. Yang ketiga adalah meningkatkan daya saing dengan kompetitor, karena bisa dikatakan ketika kita sekarang usaha kecil ataupun skala mikro, ketika kita memanfaatkan teknologi digital, kita bisa terkatakan lebih mumpuni atau mempunyai daya saing dengan kompetitor seperti itu. Oke. Lalu bagaimana sih Anda melihat awareness dari dunia usaha sendiri, khususnya untuk yang tadi ya di segmen menengah kecil begitu, awareness-nya terkait dengan operasional perusahaan yang harus terdigitalisasi ini sejauh ini seperti apa dari mereka? Baik Mas Wiki. Kalau kita melihat dari sisi dunia usaha, kalau misalkan usaha tersebut sudah berkembang dan maju, digitalisasi ini menjadi salah satu poin penting, tanda kutip adalah poin harus yang diadopsi sehingga dia dapat mengakselerasi bisnisnya. Namun kalau kita lihat dari usaha yang mikro ataupun yang usaha kecil, mereka sangat mempunyai budget yang sangat terbatas dan akses teknologi yang terbatas. Ini sangat challenging untuk digitalisasi kegiatan bisnisnya. Apalagi yang untuk skala mikro dan skala kecil. Kalau kita melihat 98% UMKM di Indonesia itu masih tergolong skala mikro, Mas Wiki dan Mbak Prisa. Yang masih mayoritas menggunakan sosial media, kertas, dan juga menggunakan spreadsheet dalam bisnisnya. Hal inilah yang menjadi, namun berita baiknya, ada 30 juta transaksi online tahun 2021 yang menurut riset market survei menyatakan 40% itu berasal dari sosial media. Bahkan ini bisa dikatakan adalah mayoritas pasti dari usaha yang kecil dan mikro. Inilah kondisi yang menjadi perhatian dari Buku Kede untuk dapat membantu mereka terdigitalisasi bisnis. Kita tahu bahwa akses ya yang menjadi kendala utama yang disampaikan oleh Anda tadi. Tapi kan kita tahu juga sudah banyak dari UMKM bahkan yang mikro gitu ya, kecil dan mikro itu sudah join misalnya di toko orange ataupun toko hijau begitu ya. Nah, solusi apa lagi nih yang ditawarkan dari Buku Kede? Di Buku Kede kami menawarkan solusi integrasi yang memang dibutuhkan dari sisi usaha skala mikro dan kecil dengan cost yang sangat affordable, yang bisa dikatakan sangat
cocok dengan kantong usaha kecil dan skala mikro, terdigitalisasi. Digitalisasi operasional usahanya mulai dari penerimaan order, pembayaran online, dan terintegrasi langsung ke pembukuan berbasis software as service. Artinya, business owner tidak perlu mikirin lagi, oh biaya server saya berapa ya, kemudian biaya pemeliharaan servernya berapa ya, tim pengembangnya, jasa instalasi, tidak perlu lagi dipikirkan. Cukup 5 menit, setup usaha di buku kedai, dan fokus untuk melakukan usahanya. Jadi tidak perlu lagi cek stok manual, bolak-balik share informasi katalog, tidak perlu habiskan waktu lagi, rekonsiliasi pembayaran dari customer, dan tidak perlu lagi catat di buku yang berbeda, karena semua transaksinya itu dalam satu sistem, yaitu buku gede, seperti itu yang kami lakukan. Oke, jadi nggak harus diribetin dengan satu hal yang bikin aktivitas berusahanya kurang efektif begitu ya, fokus aja ke bisnisnya. Dalam satu platform. Biar untuk operasional perusahaan dalam hal tadi yang seperti yang Anda sampaikan diurusin sama buku gede lah kurang lebih. Oke, sudah berapa user yang selama ini sudah menggunakan buku gede, Mas, dan sistem mana ataupun mungkin feature mana yang kayaknya paling banyak digunakan gitu? Kalau dari sisi user, saat ini ada sekitar 200-an bisnis ya yang bergabung dengan buku gede, karena kita baru saja memulai pada kuartal ke-4 tahun lalu, dan akan semakin bertambah lagi dengan saat ini kita lagi menjajaki mitra strategis dengan pemerintah daerah pada program untuk mendigitalisasi UMKM. Okay. Dan yang paling banyaknya itu digunakan pada link pembayaran dan juga pembukuan. Dan Mbak. Berarti bisa milih ya, untuk fitur-fiturnya nggak semua harus digunakan? Benar, jadi kita menawarkan ada 2 fitur yang free dan juga premium. Premium ini adalah beberapa fitur-fitur pro yang kita package khusus untuk UMKM yang memang akan tumbuh dan berkembang dengan memiliki banyak produk, kemudian berbau dengan akuntansi seperti itu. Sistemnya berlangganan atau seperti apa nih Mas Roni? Kalau sistem dari buku gede Mbak Prisa berlangganan, yaitu kita menawarkan ada 2 paket berlangganan ya, dengan biaya kita bayar per bulan ataupun per tahun. Kalau dari sisi range harganya ini sangat affordable untuk usaha skala mikro dan kecil, di mana kalau per tahunnya itu sekitar 780.000 1 tahun, nggak perlu lagi mikirin semuanya, server dan juga tim pengembang. Kalau per bulan sekitar 85.000. Oke, artinya memang ada manfaat yang lebih dari sekedar bayaran bulanannya ataupun mungkin tahunannya begitu ya, karena memang manfaatnya bisa dirasakan. Oke, bagaimana Anda memproyeksikan bisnis buku gede ke depan dan apa saja targetnya, Mas Roni? Kami memproyeksikan kalau dari bisnis buku gede 5 tahun ke depan ya, kami sangat bersemangat untuk bisa menjadi mitra 10% usaha mikro dari total UMKM yang ada sekarang di Indonesia sekitar 64 juta, dan harapannya 50% customer itu bisa kami angkat menjadi dari skala mikro menjadi naik kelas, menjadi level usaha kecil, bahkan menjadi usaha yang sangat enterprise seperti itu, dan begitu seterusnya. Revenue-nya seperti apa? Kalau dari revenue dari buku gede saat ini, sekarang kita masih ada sekitar 2% dan 3% dari total customer yang sudah berlangganan dari sisi kita, dan kita targetkan untuk di tahun ini kita bisa mencapai sekitar 120 USD. Baik, terima kasih Mas Roni sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga sukses untuk buku gede. Semoga semakin banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh teman-teman UMKM begitu ya dengan kehadiran dari buku gede. Sampai jumpa. Selamat pagi. Sampai jumpa. Selamat pagi Power Breakfast. Baik. Langsung saja pemirsa kita simak kembali update dari Bursa Efek Indonesia berikut ini. Indeks harga saham gabungan terpantau masih menguat sama seperti pembukaan tadi. Jakarta Islamic Index yang tadi merah pemirsa berbalik arah menjadi positif, berikut juga dengan LQ45. Ya, dan saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Goto, Antam, kemudian juga ada BP dan Laju, dan top losers diantaranya adalah ada Boga, BSBK pemirsa, kemudian juga ada Arto, serta ada MDKA dari pergerakan sektoral. Teknologi dan juga kesehatan menguat, sementara industri dan properti mengalami pelemahan. Demikian pemirsa review singkat terkait dengan update dari Bursa Efek Indonesia sampai dengan kurang lebih 25 menit pasca pembukaan. Dan ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast kali ini. Saya Prisa Sambodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.